Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Haryanti, guru biologi di SMA Negeri 18 Lu Utara. Bapak Ibu guru hebat, seringkali kita guru memberikan variasi dan aktivitas pembelajaran yang beragam untuk mencapai satu tujuan pembelajaran yang sama, tanpa memperhatikan karakteristik ataupun kebutuhan belajar murid kita. Seringkali kita menganggap jika kita memberikan materi, maka murid-murid kita sudah mendapatkan sumber belajar dan proses pembelajaran yang sama. Seringkali juga kita menganggap bahwa kita guru adalah satu-satunya sumber belajar bagi mereka. Tentu hal ini kurang tepat kita lakukan. Nah, kali ini saya akan membagikan video inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan, yaitu mendiferensiasi pembelajaran melalui artificial intelligence pada materi keanekaragaman hayati kelas 10 di SMA Negeri 18 Lu Utara. Konsep keanekaragaman hayati ini sendiri memerlukan keterampilan berpikir kritis murid dalam mengidentifikasi. Oleh karena itu, tidak hanya cukup dengan menggunakan sumber belajar dari guru ataupun dari buku. Oleh karena itu, saya berinovasi dengan menggunakan artificial intelligence Google Lens, Planet, dan ChatGPT dalam membantu murid dalam mengidentifikasi. Nah, diferensiasi pembelajaran melalui artificial intelligence membuat siswa aktif dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Bagaimana itu? Penasaran? Yuk simak video inovasi saya berikut ini. Pembelajaran dimulai dengan saya mengecek kesiapan siswa, memusatkan perhatian siswa dengan teknik stop, yang saya lanjutkan dengan pemaparan tujuan pembelajaran. Keseruan dimulai ketika saya memberikan pertanyaan pemantik. Menurut kalian, apakah dua tanaman berbeda akan memiliki kekerabatan yang dekat atau jauh? Nah, disinilah proses investigasinya. Saya memberikan aktivitas pembelajaran dan tantangan sesuai dengan kesiapan belajar masing-masing murid berdasarkan hasil asesmen diagnostik awal yang telah saya lakukan. Kemudian, saya membagi mereka menjadi 3 kelompok, yaitu murid kelompok paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Murid kelompok paham utuh dan paham sebagian melakukan pembelajaran mandiri di luar kelas, yaitu mengidentifikasi tumbuhan yang ada di sekitar sekolah menggunakan artificial intelligence. Google Lens, Planet, dan ChatGPT digunakan oleh murid kelompok paham utuh, sedangkan Google Lens dan Planet digunakan murid kelompok paham sebagian. Untuk murid kelompok belum paham, mereka belajar di dalam kelas dengan pendampingan guru dan scaffolding oleh seorang siswa yang bertindak sebagai narasumber yang berasal dari murid kelompok paham utuh. Nah, kelompok ini mengidentifikasi tumbuhan di sekitar sekolah menggunakan artificial intelligence Google Lens. Google Lens dan Planet digunakan dengan cara memotret objek yang akan diidentifikasi. Kedua artificial intelligence ini memunculkan informasi detail objek yang dipotret. Khusus untuk Google Lens, artificial intelligence ini terhubung dengan Wikipedia yang memberikan detail antara lain nama Latin, klasifikasi, manfaat, ataupun informasi lainnya. Sedangkan Planet lebih spesifik karena mengidentifikasi objek berupa tumbuhan berdasarkan organnya, yaitu daun, batang, akar, dan bunga, serta menampilkan lokasi endemik tumbuhan tersebut. Selanjutnya, hasil penelusuran Google Lens dan Planet akan difokuskan informasinya menggunakan ChatGPT, yaitu fitur chatbox virtual. Melalui ChatGPT, murid dapat mencari ide-ide solusi pemecahan masalah yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati.
Dengan ChatGPT, murid-murid dapat menambah wawasan mereka sehingga mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya. Tahap selanjutnya dilakukan sesi elaborasi pemahaman sebagai penguatan konsep. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil investigasi mereka. Lanjut menggunakan aplikasi ChatGPT. Dengan aplikasi ChatGPT menyediakan informasi yang lebih detail dibandingkan dengan. Selanjutnya, siswa dari kelompok lain memberikan umpan balik. Banyak macam keanekaragaman hayati yang berada di sekolah. Kita dapat mengetahui macam keanekaragaman hayati Yang dilanjutkan dengan asesmen formatif. Pembelajaran diakhiri dengan refleksi untuk melihat antusiasme murid terhadap pembelajaran. Nah, sebagai hasil belajar, setiap kelompok membuat hasil karya sesuai dengan bakat minat mereka masing-masing. Ada yang membuat papan informasi, ekoprint, infografis, video, ataupun lagu. Kesimpulan dari video inovasi ini bahwa guru tidaklah harus memberikan bermacam-macam variasi pembelajaran, tetapi guru perlu fokus pada metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar setiap murid. Kita guru bukanlah sebagai satu-satunya sumber belajar bagi mereka. Kita sebagai guru perlu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran kita, karena yang sekarang kita hadapi adalah generasi Z yang sangat dekat dengan teknologi. Itulah video inovasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.